Hari ini 5 November 2024 saya kembali untuk membahas gold. Seperti biasa kita selalu open di Saxo. Saxo gunanya buat apa? Teman-teman mungkin yang baru bergabung, Saxo itu tempat untuk saya ngeliat di daily-nya ya. Nah di daily-nya ini kenapa penting untuk dilihat? Untuk kita tahu sebenarnya pembentukan yang terjadi dalam market itu seperti apa. Kita tahu kemarin pembentukan base, di sini ada base, dia bentuk up, rally, lalu dia base, lalu dia rally kembali. Dan sekarang teman-teman bisa lihat ada pembentukan base yang lumayan lebar. Ini kalau kita ngomongin base-nya aja, ini sebenarnya base-nya lebar banget teman-teman. Kenapa lebar? Karena kalau saya ambil dari area teratas sampai area terbawah itu dari 2787 sampai 2708. Seperti ini. Ini base barunya. Ya. Ini base barunya. Cuman kalau misalnya kita hanya ngelihat sebatas dari yang terbentuk kemarin pun nggak masalah. Now seperti biasa saya selalu bahas previous daily high dan daily low-nya. Teman-teman lihat di sini ketika dia drop, pembentukan yang terjadi adalah doji. 2 kali doji, hari Senin ini doji, hari Selasa ini doji. Ini bukan masalah kok doji, kenapa? Nggak masalah teman-teman. Ini doji karena memang marketnya wait and see. Masih menunggu hasil pemilu. In my honest opinion, atau dari pandangan saya pribadi adalah masih menunggu hasil pemilu. Yang penting sekarang apa? Kita perhatikan dari pembentukan yang terjadi. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily high, ya. Previous daily high-nya ini ada di 2748, ya. Ini previous daily high-nya ada di 2748. Daily low-nya, ya asal teman-teman lihat daily low-nya ini ada di 2730.99. Jadi kalau saya buletinnya 2731 aja. Ya, jadi ini adalah previous daily high dan previous daily low. Teman-teman perhatikan hari ini dia drop sampai 2724 taking the liquidity, which is hal yang bagus. Lalu dia kembali strong di atasnya, di atas 2736. Kalau misalnya saya ubah ini menjadi line chart, ya, kalau misalnya kita ubah menjadi line chart, ini adalah area yang paling rendah yang dia sampai pada hari ini, dengan area selanjutnya ada di 2717. Ini nanti saya jelaskan di H1 area buy yang biasa saya pantau. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan drop, dia nahan strong, big potential dia bisa untuk rebound. Kenapa bisa untuk rebound? Karena nggak berhasil nih breakout si 2730-nya. Ya, nanti saya akan jelaskan di lower time frame, teman-teman akan lihat lah di H4 dan H1. Yang penting apa? Sekarang dia sudah taking the liquidity from previous daily low. Big potential dia punya kesempatan buat bullish ngejar ke previous daily high. Yap. Sekarang saya balik ke Oanda, kita ngomongin H4, bahas di naked chartnya dia. Kalau kita ngeliatin di naked chartnya ini, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa ini ada minor downtrend. Dia nggak berhasil membentuk yang namanya equal high. At least dia berhasil up sedikit lah ke 2750, ternyata nggak berhasil. Melainkan dia membentuk yang namanya lower high. Jadi di sini high, lower high, lower high. Semakin lama semakin turun. Jadi kalau nanti dia ngerites kembali ke atas ini, untuk bisa kita patok sebagai buy position adalah ketika dia mampu berhasil breakout si 2748-nya. Adalah area previous daily high yang kemarin. Tapi kalau dia nggak berhasil breakout, maka itu adalah tanda kita masuk untuk sell lanjutan. Kenapa? Karena dia akan terus melanjutkan penguatan dalam momentum sellernya. Ya. Now H1, sekarang kita ngomong yang ada area-area trade-nya. Ini adalah area sideways yang saya kemarin bilang. Nggak ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Ya karena memang dia sebatas sideways saja. Kalau salah teman-teman, jadi saya akan hapus beberapa yang mungkin kurang relevan dulu ya. 56 saya hapus biar teman-teman bisa ulang lihat dari awal. Ini saya hapus. 2733 saya hapus, 2731 saya lebarin, 2729 saya lebarin. Nah, biar semakin gampang. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah pembentukan yang terjadi, dia drop, lalu dia close di 2728, ini open 2728, bullish sekarang ada di 2736. Ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat dia drop dan pergerakan selanjutnya, kalau misalnya kita lihat di sini, yang menarik apa? Yang menarik adalah dia still strong. Memang di sini strong drop down, sangat amat strong drop down, tapi dia ternyata mampu untuk dibalaskan dengan candlestick yang sama. Artinya ini hanya sebatas fake breakout. Begitu. Ya. Nah, kalau kita ngelihat dari pembentukan garisnya, maka teman-teman lihat ini adalah pembentukan baru yang mungkin menjadi patokan terbawahnya dari si XAUUSD. Yang mungkin juga teman-teman bisa jadikan sebagai salah satu area trade nanti. Yap. Tapi untuk saya ini adalah area untuk diperhatikan dulu aja. Sedangkan untuk sell di mana yang paling dekat, tentu kalau misalnya kita ngomongin sell paling dekat adalah sell yang nggak berhasil di breakout. Berarti kan area di sini ya. Ini adalah level yang nggak berhasil di breakout kemarin. Jadi dia drop, ketahan, dan teman-teman lihat seandainya dia berhasil break area tersebut kan memang terbentuk lagi yang namanya double bottom ya. 2 kali double bottom. Jadi ada double bottom minor di sini, sama nanti ada double bottom yang di atasnya lagi.
Nah, ini double bottom, jadi up if dia berhasil breakout ya, only if dia berhasil breakout. Itu berapa, sorry, itu di harga berapa, maka saya akan tunjukkan teman-teman. Dia ada di 2747, 2746. Ini usah saya paskan aja di atasnya ini 2747366. Jadi area sell pertama saya, seandainya saya harus nge-sell, bukan seandainya saya harus nge-sell, area sell saya adalah di 2746, 2748. Begini jadi 2746, 2748. Nah, sebagai area sell yang akan saya entry 2746, 2748. Why? Ini adalah area sell yang paling dekat untuk fase pertama. Ya, misalnya kita tarik seperti ini kan teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi seandainya dia up ke area ini, kita sell, dia retracement drop, dia apakah akan berhasil untuk balik di bawah dari downtrend channelnya untuk melanjutkan penguatan. At least kita bisa ngelihat 2746, 2748 sebagai sell high risk pertama saya. Ya, dimana sell keduanya, tentu sebenarnya saya mau makan itu di kisaran ini teman-teman, yaitu di area 2756 ini, karena 2756 ini juga menarik buat kita perhatikan seandainya saya harus entry sell. Kenapa menarik buat diperhatikan? Karena 2756 ini adalah area kemarin yang juga nggak berhasil di breakout di hari Jumat, bahkan ketika momentum fase dalam NFP. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang 274648 sell high risk pertama saya, lalu nanti seandainya dia berhasil break ya, seandainya dia strong breakout on that level, maka nextnya saya akan incar di 2756. Ini 2755, saya buletin 2756 sebentar. Nah, di 2756. Jadi di sanalah saya akan ngejar untuk area sell-nya. Untuk area sell-nya. Sedangkan selanjutnya ada di 2768, 2763. Ini sebenarnya bukan area. Ini bukan area sell, bukan area apa. Ini sebatas sebagai area equilibrium ya. Bukan equilibrium sih sebenarnya. Fibonacci. Jadi misalnya saya ubah begini, saya tarik 618 dari atas sini. Fibonacci 618 itu di 2767.599 dan juga ada fair value gap. Maka 2763 dan 2768 ini adalah area yang patut banget diperhatikan. Kenapa? Karena seandainya nanti market bergerak up kenceng, disinilah tanda pertama dia akan retrace. Seharusnya. Karena ada Fibonacci retracement, karena juga sebagai area fair value gap, dan juga memang strong ya. Strong juga ini kalau teman-teman lihat di H4 sebagai area fair value gap. Jadi dia merupakan imbalance H1, H4, dan daily. Sama-sama strong. Jadi big potential dia bisa nahan di sana. So saya pastikan akan saya nggak akan nge-share sinyal mungkin kepada teman-teman yang baru di sini ya. Tapi saya pastikan ke teman-teman bahwa di situ adalah area sell yang baik juga. Terus buy di mana aja? Tentu kalau misalnya dia break 2731, 2729, dia akan drop signifikan, dia akan makan pertama 2722, 2720. Ini adalah area yang nahan pertama. Tapi menurut saya lebih better nunggunya di 1715. Jadi 2717, 2715, lalu hajar lagi di 2704, 2702. Jadi untuk sekarang, kalau misalnya saya perhatikan, still within a sideways. Ini masih dalam momen sideways. Kelihatannya memang dia downtrend, tapi it's still a sideways menurut saya. Dan better buat menunggu pembentukan selanjutnya. Kenapa? Karena market itu akan bergerak ketika nanti selesai dari president election di Amerika Serikat sampai nanti masuk ke Federal Interest Rate Decision di Jumat dini hari. Jadi menurut saya apapun yang terjadi di hari ini sampai besok pun itu masih belum bisa menentukan pergerakan market. Tapi kita bisa ngeliat sedikit lah secerca harapan dari pembentukan yang terjadi ke depannya. Begitu. Jadi setelah saya bisa rangkum, area sell saya akan ada di 2747, jadi 2746, 2748 selama si 2747 yang gak di breakout. Nanti saya akan selalu share, saya juga share mapping kok di dalam grup. Lalu juga di 2756, tapi ini sebagai patokan aja, saya nggak akan masuk dulu. Saya nggak akan tulis di mappingnya ya. Tapi 2768, 2763 ini patokan saya. Ini satu. Medium risknya tentu selalu sama, nggak pernah berubah, 8890. Dua area teratas ini. Ini adalah area yang akan saya manfaatkan sebagai sell medium risk. Means nggak perlu khawatir. Lalu kalau misalnya buy 2931, tapi menurut saya 31 ini perlu untuk pastikan dulu kalau misalnya dia nggak di breakout. Jadi 31 nya nggak di breakout, 31 sampai 29. Lalu 1715 baru 0402. Untuk 2220 nggak saya masukkan dalam mapping untuk hari ini. Begitu. So thank you buat teman-teman. Nanti sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan. Sampai berjumpa di live selanjutnya.